Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Nur Iswanto Kurniawan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 7 semuanya, materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang cerita fantasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cerita fantasi, Pak Guru yang tanya sama kalian semua, pernahkah kalian itu membaca atau mungkin melihat, mendengarkan tentang cerita fantasi seperti cerita Harry Potter, Donald Bebek, terus ada lagi Timun Emas. Pernah apa tidak? Saya yakin kalian pernah mendengarnya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari cerita fantasi. Di mana pengertian dari cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang merupakan sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi atau hayalan seseorang yang di dalamnya terdapat berbagai kisah. Jadi pada intinya cerita fantasi itu adalah cerita hasil dari pikiran manusia atau pikiran sang pengarang cerita tersebut. Baik itu tokohnya, latar tempat dan lain sebagainya, itu semuanya hayalan dan itu semuanya adalah dibuat dengan pikiran manusia. Selain tadi pengertian, di dalam cerita fantasi juga mempunyai struktur atau susunannya. Di antaranya, susunan dari cerita fantasi yang pertama adalah orientasi, terus ada konflik, resolusi, dan kesimpulan. Nah, untuk orientasi itu sendiri berasal dari kata orientasi. Kalian sudah tahu pasti orientasi itu adalah pengenalan. Ya, pada bagian paragraf orientasi itu isinya adalah pengenalan. Pengenalannya itu apa? Yaitu pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan karakter tokoh dan lain sebagainya. Setelah ada orientasi, yaitu kita melanjut ke konflik. Konflik adalah struktur konflik bisa dikatakan sebagai bagian dari cerita fantasi yang dimana cerita fantasi akan muncul suatu permasalahan atau permasalahannya itu muncul ke dalam sebuah cerita. Itu seperti itu. Jadi konflik itu adalah timbulnya sebuah permasalahan. Nah, setelah ada konflik itu ada resolusi. Bahasa mudahnya resolusi itu adalah sebuah akhir dari sebuah permasalahan. Jadi kalau sudah ada konflik, ada timbul permasalahan, nah pasti kalau setelah timbul permasalahan nanti ada yang namanya akhir dari permasalahan dan itu namanya adalah resolusi. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir dari struktur cerita fantasi yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu merupakan bagian akhir dari sebuah cerita fantasi yang berisi tentang akhir cerita yang bisa dikatakan ceritanya itu bisa berakhir dengan bahagia atau kesedihan tergantung dari masing-masing cerita yang dibuat. Setelah dari struktur fantasi, kita melanjut ke jenis cerita fantasi. Nah, di sini jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasar latar cerita dan berdasar dengan kesesuaian kehidupan nyata. Jadi ada dua jenis ya cerita fantasi itu. Nah, kita bahas dari satu. Yang pertama, cerita fantasi berdasar latar cerita. Nah, latar itu bisa dikatakan waktunya, settingnya, tempatnya. Nah, di sini dibagi menjadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masa lampau, masa sezaman, dan masa yang akan datang. Maksudnya masa lampau kalian sudah pasti tahu. Ceritanya itu mengambil latar pada zaman dahulu, mungkin zaman sejarah, zaman mungkin perang dan lain sebagainya. Kalau masa lampau itu ya, kalau masa zaman itu masa yang sekarang ini kita membuat ceritanya yang tentang kehidupan sekarang. Nah, masa yang akan datang atau dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan future atau masa yang akan datang. Dan jadi kita mengambil ceritanya itu kita berhayal tentang dunia yang akan datang itu seperti apa. Kemudian yang B adalah berdasar dengan kesesuaian kehidupan nyata. Maksudnya adalah kesesuaian dengan kehidupan yang sekarang ini. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu total dan irisan. Total maksudnya semuanya kalau menceritakan masa lampau ya masa lampau semua, masa sekarang ya masa sekarang semuanya. Jadi semuanya itu
totalitas. Kemudian yang kedua adalah irisan. Irisan itu bisa perpaduan antara masa lampau dan juga masa sekarang. Itu namanya berdasar dengan kehidupan nyata yang berdasar dengan irisan. Bagian yang terakhir dalam materi kita adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, apa saja sih yang terkandung dalam unsur intrinsik cerita fantasi? Yang pertama adalah tema. Temanya itu apa? Kemudian yang kedua latar. Latar itu bisa dibagi menjadi dua, latar tempat dan juga latar waktu. Kemudian tokoh. Tokoh itu nanti dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Nanti juga ada dibagi lagi menjadi tokoh antagonis atau protagonis, di mana antagonis itu tokoh yang jahat, tokoh yang protagonis adalah tokoh yang baik. Tapi biasanya dalam sebuah cerita fantasi, tokoh protagonis itu menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Kemudian penokohan atau watak, ya. Kemudian setelah itu ada alur, alurnya bisa alur maju atau alur mundur. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga, orang pertama, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Biasanya dalam sebuah cerita fantasi itu ada amanat yang terkandung dalam ceritanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan sebagai moral value atau pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya, demikianlah tadi materi yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang pengertian, struktur, dan jenis dari cerita fantasi. Dan jangan lupa untuk belajar, dan kita akan ketemu lagi bulan depan untuk tentunya dengan materi yang lebih baru lagi, lebih spesifik lagi tentang cerita fantasi. Dan sampai di sini dulu, jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.